Terkait dengan jalan nasional yang non tol, saya ulangi yang sifatnya non tol, ini kita laporkan ada 47.000 lebih kilometer yang harus terus kita preservasi. Kondisinya beragam, tapi secara umum jalan nasional yang non tol itu kemantapannya sekitar 93,5%. Kita memahami bahwa kita juga harus terus melakukan preservasi, memperbaiki jalan-jalan yang memang rusak. Sudah kita siapkan dari Kementerian Pekerjaan Umum yang dinamakan dengan Disaster Relief Unit. DRU ini tugasnya adalah secara cepat menggelar alat-alat berat dengan material yang digunakan untuk segera menutup, saya ulangi, memperbaiki atau menambal jalan-jalan yang berlubang agar bisa segera digunakan dan tidak terlalu menghambat perjalanan. Ini sudah diantisipasi, ada beberapa titik rawan bencana, totalnya itu bisa dilihat 807 rawan banjir, kemudian 1.641 rawan longsor, sedangkan ada 15 rawan banjir rob. Ini tersebar di seluruh Indonesia. Highlights, pemirsa, PT Jasa Marga Tbk memprediksi 3,5 juta kendaraan keluar dari Jakarta via tol saat arus mudik 2026. Pergerakan kendaraan keluar Jakarta diprediksi akan terjadi pada Jumat pekan ini, dengan puncak arus mudik terjadi pada 18 Maret 2026. PT Jasa Marga Tbk memprediksi 3,5 juta kendaraan keluar dari Jakarta via tol saat arus mudik 2026. Sementara itu, puncak arus mudik diprediksi terjadi pada 18 Maret 2026. Dalam keterangan persnya, Direktur Utama Jasa Marga Rifan Purwantono mengatakan, dari 3,5 juta kendaraan yang keluar dari Jakarta, 28% kendaraan menuju arah Merak, 50% kendaraan menuju Trans Jawa dan Cikampek Utama, dan 20% menuju Bogor. Pergerakan kendaraan keluar Jakarta diprediksi akan terjadi pada Jumat pekan ini. Periode Lebaran cukup panjang membuat kesempatan untuk mudik lebih cepat. Karena WFA di tanggal 17 atau 18. Ya, kenapa 18 itu penting, harus dihindari supaya ditarik maju. Karena berikutnya 19 itu nyepi. Nah, sebetulnya ini yang selalu kita uji dalam proyeksi bahwa dia. Jadi kita melihat proyeksinya seperti apa. Termasuk ketika arus balik itu sama. Jasa Marga memprediksi puncak arus balik akan terjadi pada 24 Maret 2026 seiring dimulainya kembali aktivitas perkantoran. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, menghadapi arus mudik Lebaran, ruas tol Bogor Ciawi Sukabumi Seksi 3 Parung Kuda Karangtengah akan dibuka secara fungsional. Pengoperasian fungsional tol Bocimi Seksi 3 ini untuk mengurai kemacetan di jalur arteri nasional. Menghadapi arus mudik Lebaran, ruas tol Bogor Ciawi Sukabumi atau Bocimi Seksi 3 Parung Kuda Karangtengah akan dibuka secara fungsional. Tol sepanjang 6 km itu akan difungsikan secara gratis mulai 13 Maret mendatang. Nantinya kendaraan dari arah Bogor menuju Sukabumi akan diarahkan masuk tol fungsional dan keluar di exit tol Karangtengah untuk melanjutkan perjalanan melalui jalur arteri. Sementara kendaraan menuju Cibadak dan Pelabuhan Ratu dialihkan keluar menuju exit tol Parung Kuda. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan berharap dibukanya ruas tol Bocimi Seksi 3 secara fungsional ini mampu mengantisipasi lonjakan arus lalu lintas serta mengurai kepadatan di jalur arteri nasional terutama di ruas Cibadak dan mempercepat waktu tempuh perjalanan. Bocimi 3 ini sangat strategis sekali kalau nanti bisa difungsikan pada masa operasi Ketupat Lodaya 2026. Kenapa? Karena akan memotong jalur arteri di mana terdapat 7 spot kemacetan. Sebelumnya, PT Jasa Marga Tbk memprediksi 3,5 juta kendaraan keluar dari Jakarta via tol saat arus mudik 2026. Puncak arus mudik diprediksi akan terjadi pada 18 Maret 2026. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, IDX Channel. Kembali bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa, kita ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan meningkatkan serangan terhadap Iran jika Iran bersikukuh untuk memblokade jalur pelayaran di Selat Hormuz. Namun pemerintah Iran kembali menegaskan mereka tidak menutup Selat Hormuz.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan ancaman akan menyerang Iran hingga 20 kali lebih keras dari intensitas kali ini jika Iran bersikukuh memblokade pasukan minyak di Selat Hormuz. Trump menambahkan Amerika Serikat juga akan mengincar target-target yang mudah dihancurkan sehingga tidak memungkinkan untuk membangun kembali negaranya. Namun Trump juga berharap hal itu tidak akan terjadi. Sejumlah laporan juga menyebut Trump juga menebar ancaman terhadap pimpinan spiritual baru Iran Mojtaba Khamenei untuk mematuhi segala keinginan Amerika yang terkait dengan Iran, termasuk soal nuklir. Laporan tersebut mengemuka usai Trump secara terbuka menyebut penunjukan Mojtaba Khamenei sebagai pimpinan tertinggi Iran adalah sebuah kesalahan besar dan meragukan kepemimpinan Mojtaba akan bertahan lama. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan bahwa Iran sama sekali tidak menutup Selat Hormuz maupun menghalangi pelayaran di kawasan tersebut. Araghchi menyebut produksi dan pengiriman minyak dunia melambat atau berhenti bukan karena Iran, melainkan karena serangan dan agresi oleh Israel dan Amerika. Dengan demikian, Araghchi mengatakan Amerika dan Israel adalah pihak yang bertanggung jawab membuat seluruh kawasan tidak aman, dan Amerika Serikat serta Iran pula yang membuat kapal tanker dan kapal-kapal lain takut berlayar di Selat Hormuz. Berbagai sumber untuk IT Action. Prancis bersama sekutunya tengah mempersiapkan misi normalisasi jalur pelayaran di Selat Hormuz. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut misi tersebut bertujuan untuk mengawal kapal kontainer dan tanker minyak agar lalu lintas pengiriman energi global dapat kembali normal. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan Prancis bersama sekutunya tengah mempersiapkan misi untuk membuka kembali Selat Hormuz yang lumpuh akibat konflik geopolitik di Timur Tengah. Macron menjelaskan bahwa misi tersebut bertujuan untuk mengawal kapal kontainer dan tanker minyak agar lalu lintas pengiriman energi global dapat kembali normal. Dalam konferensi pers bersama Presiden Cyprus Nikos Christodoulides dan Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis, Macron menegaskan bahwa misi dukungan ini akan melibatkan negara-negara Eropa maupun non-Eropa. Langkah ini diambil setelah Uni Eropa menyatakan kesiapannya untuk meningkatkan operasi perlindungan maritim di Timur Tengah. Macron juga memberikan peringatan keras terkait keamanan wilayah Uni Eropa. Hal itu mengingat Cyprus sempat menjadi sasaran serangan drone buatan Iran pada awal Maret ini. Sebagai bentuk respon nyata, Prancis telah mengerahkan kapal induk Charles de Gaulle ke Laut Mediterania, lengkap dengan kapal fregat dan unit pertahanan udara. Macron dijadwalkan meninjau langsung kesiapan personel di atas kapal induk tersebut yang saat ini bersiaga di lapas pantai Kreta. Berbagai sumber untuk IT Action. Amerika Serikat mempertimbangkan untuk memperlonggar sanksi perdagangan minyak Rusia. Hal itu dilakukan untuk menstabilkan pasar minyak dunia yang terdampak konflik di Timur Tengah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sedang mempertimbangkan pelonggaran sanksi terkait perdagangan minyak terhadap Rusia dan pelepasan cadangan minyak mentah darurat. Rencana tersebut menjadi bagian dari paket opsi yang bertujuan untuk menekan lonjakan harga minyak global di tengah konflik geopolitik di Timur Tengah. Pertimbangan tersebut mencerminkan kekhawatiran Amerika Serikat terkait lonjakan harga minyak dunia setelah lebih dari sepekan serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Trump mengatakan pada Senin kemarin waktu setempat, Amerika Serikat mencabut sanksi terhadap beberapa negara sebagai bagian dari upaya untuk menstabilkan pasar minyak dunia, namun menolak untuk memberikan rincian pencabutan sanksi tersebut. Menurut Trump, pelonggaran sanksi terhadap Rusia berpotensi meningkatkan pasokan minyak dunia pada saat terjadi gangguan besar terhadap pengiriman dari Timur Tengah akibat konflik Iran yang meluas. Sebelumnya, Amerika Serikat pada pekan lalu telah mengeluarkan pengecualian sementara yang memungkinkan India untuk membeli kargo minyak Rusia tertentu untuk membantunya mengatasi hilangnya pasokan dari Timur Tengah.